Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Eko Yuniar, NIM 243 dari kelas 5E akan menjelaskan bab 2 tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Proses audit dalam fokus. Tujuan bab ini adalah memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini. Secara khusus akan membahas prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. 2.1 Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama adalah 2.1.1 Integritas. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dengan informasi yang salah secara materi atau menyesatkan untuk berperilaku integritas terhadap APES 110 bagian tersebut. Anggota ini tidak boleh sengaja berada di dalam laporan, komunikasi, atau informasi lain di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut yang berupa yang pertama berisi pernyataan materi yang salah atau menyesatkan. Yang kedua, berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan atau menghilangkan atau mengaburkan informasi yang diperlukan untuk disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan terjadi. 2.1.2 Tentang objektivitas. Mengacu pada kewajiban ini, semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mengukur profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik atau kepentingan orang lain yang mengganggu proses keputusan mereka. 2.1.3 Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Dalam hal ini, prinsip dasar kompetensi profesional dan kehati-hatian ini mewajibkan bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang ditentukan oleh badan profesional. Kompetensi berkelanjutan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja yang memelihara dan membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. 2.1.4 Kerahasiaan. Kerahasiaan ini merupakan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang mempelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial, penting dalam untuk mewaspadai kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga. 2.1.5 Perilaku profesional. Berperilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota ini harus jujur dan mewakili klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Maka hal tersebut memiliki kualifikasi yang tidak mereka miliki. Kemandirian. Kemerdekaan sangatlah penting untuk mematuhi prinsip etika, untuk bertindak tegas dengan integritas dan objektivitas. Ini didefinisikan sebagai bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional dalam pasal 290 dalam APES 110. Independensi ini berfungsi untuk setiap audit dan harus dilakukan oleh setiap auditor yang terdaftar. Dalam hal ini, laporan keuangan harus relevan, handal, sebanding, dan dapat dilaksanakan dan benar serta adil.
2.2.1 yang pertama adalah ancaman terhadap kemerdekaan. Dalam hal ini, ancaman terhadap kemerdekaan ini meliputi memberikan contoh terhadap berikut yang menciptakan ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama adalah anggota tim ansurans yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien ansurans. Sebuah perusahaan yang memiliki ketergantungan berlebihan pada total biaya dan klien. Anggota tim ansuransi yang memiliki hubungan bisnis dekat yang signifikan dengan klien ansurans sebuah perusahaan yang prihatin tentang kemungkinan kehilangan klien yang signifikan. 2.2.2 tentang pengaman kemerdekaan. Pengaman kemerdekaan ini merupakan pengalaman yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi, legislator, regulator, klien, dan kantor akuntan. Dalam hal tersebut memiliki masyarakat auditor independen dan pernyataan tentang independensi tersebut dibuat dalam laporan ketahuan klien. 2.3 Hubungan auditor dengan orang lain. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan pernyataan atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian wajar dari laporan keuangan yang dipersiapkan oleh kliennya. Dalam melaksanakan auditnya, auditor eksternal berhubungan dengan staf dan manajemen klien secara teratur. Kelompok utama yang akan dimiliki oleh auditor eksternal memiliki hubungan profesional adalah pemegang saham klien sebagai kelompok, dewan direksi, komite audit, dan tim audit internal. 2.1.3 Auditor dan pemegang saham. Artinya, pemegang saham sah sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagai besar atau jika tidak semua investasi mereka. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalamnya untuk menginformasikan kepada mereka tentang masalah informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. 2.3.2 adalah merupakan peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan untuk menguntungkan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka adalah karyawan tetap perusahaan. Direktur non-eksekutif bukan bagian dari tim manajemen perusahaan. Interaksi mereka terbatas pada mempersiapkan dan melaksanakan rapat dewan dan jika relevan atau juga komite dewan. 2.3.3 Auditor dan komite audit. Auditor dan komite audit ini akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Meskipun tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan berada pada dewan direksi penuh atau komite audit dan dapat meningkatkan risiko ini. 2.3.4 Auditor dan auditor internal. Auditor dan auditor internal ini ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit. Peran fungsi audit ini memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan di audit, sehingga fungsi audit di internal tidak dapat dipenuhi syarat independen dari perusahaan. Namun jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, audit eksternal dapat mempertimbangkan sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas audit pengujian mereka. Dua titik empat Tanggung jawab hukum. Audit eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Artinya, auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit.
Jika auditor ditemukan lalai atau juga tidak melaksanakan kehati-hatian, mereka dapat dituntut atas kerugian oleh klien atau pihak ketiga. Saya akan menjelaskan tentang 2.4.1 atas tanggungan jawab hukum pada klien. Pertama-tama, klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban perawatan baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Di bawah tort kelalaian, klien harus membuktikan bahwa auditor gagal dalam kinerja audit mereka dengan ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar kewajiban perawatan kepada klien mereka yang tersirat dalam kerangka bertindak sebagai auditor dan dibuat dalam surat pertunangan. 2.4.2 Kelalaian kontributif. Putusan dalam perkara menyatakan bahwa penggugat, dalam hal ini direksi perusahaan yang diaudit, serta tergugat auditor dapat terbukti lalai. Masing-masing pihak harus diminta pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh AWA. Hakim dalam kasus ini menemukan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Auditor tidak menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan melaporkan kelemahan tersebut kepada manajemen, tetapi gagal melaporkan kepada direksi ketika manajemen tidak memperbaiki kelemahan. Akibatnya, manajemen dan auditor ditemukan dalam pada kerugian. 2.4.3 2.4.4 Menghindari litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi. Ini termasuk salah satu staf yang berkompeten, pelatihan staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur berdasarkan peraturan yang memastikan peraturan audit yang melaksanakan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Prosedur yang tidak tetap akan diikuti saat menerima klien baru. Staf yang disesuaikan akan dialokasikan untuk klien. Masalah ketika yang independensi diidentifikasi dan tepat waktu.